Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Pada hari ini kita akan coba bahas ya untuk awalan terkait studi preformulasi untuk sediaan liquid dan semi solid yang non steril. Ya, jadi nanti kita cerita sebenarnya studi preformulasi itu apa aja gitu ya, komponennya, tujuannya untuk apa, informasi yang kita dapat seperti apa gitu ya, cakupannya apa saja nanti kita bahas. Nah, sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa pengenalan sedikit gitu ya. Untuk sediaan farmasi sendiri, kalau misalnya kita sediaan farmasi ini, misalnya yang ada di sarana pelayanan, kita lakukan istilahnya peracikan ya, atau dispensing. Standar yang mengikuti atau yang menjadi acuan itu adalah good dispensing practice ya. Sementara untuk kegiatan produksi yang dilaksanakan di sarana produksi atau di industri gitu ya, itu kita lakukan bukan peracikan lagi, melainkan kita melakukannya adalah produksi massal. Justru ini sebelum dilepas ke pasaran gitu ya, sebelum dilepas ke sarana pelayanan, dia diproduksi massal dulu. Nah, yang menjadi standar atau acuan standar itu adalah GMP ya, berbeda jadi ya standarnya. Kalau produksi massal kita mengacu pada Good Manufacturing Practice atau CPOB kalau di Indonesia ya. Jadi tolong diingat beda standar antara standar untuk peracikan atau dispensing dengan standar untuk produksi massal gitu ya, produksi di industri itu berbeda. Kita lihat lagi beberapa aspek yang membedakan gitu ya antara proses peracikan dengan produksi massal di industri. Secara mutu, mereka dua-duanya harus memenuhi syarat mutu. Namun di peracikan mutu dari sediaan biasanya sudah terbentuk ya, jelas karena dia sudah melewati proses pengujian mutu, pemastian mutu dan lain sebagainya itu di industri sebelum lepas ke pasaran gitu ya. Jadi saat akan diracik itu sebenarnya dia sudah memenuhi syarat mutu secara sediaan gitu ya. Tinggal kita pastikan bagaimana kita menjaga mutu saat proses peracikan ya. Nah, beda dengan produksi massal. Saat produksi massal itu mutunya justru dibangun gitu ya, berdasarkan syarat-syarat yang ada, kita membangun mutu melalui beberapa proses dari mulai validasi proses bahan baku gitu ya, validasi proses, validasi personal, validasi metode analisis dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian standarnya tadi ya, kalau peracikan good dispensing practice, sementara untuk produksi massal itu standarnya mengikuti pada good manufacturing practice ya. Jadi jangan salah, jangan sampai kalian menggunakan standar yang digunakan di sarana pelayanan untuk di sarana produksi misalnya. Itu berbeda ya, karena aspek dan lain sebagainya, kegiatan dan lain sebagainya cukup berbeda sehingga standarnya berbeda ya. Kemudian secara proses pun biasanya dispensing itu manual ya, kalau di pelayanan ya cukup gitu, misalnya kalaupun meracik obat meskipun sekarang agak dihindari ya, kayak peracikan serbuk, peracikan kapsul itu manual biasanya. Namun pada produksi massal itu biasanya otomatisasi ya. Kita ada bantuan dari alat-alat seperti mesin dan lain sebagainya.
Lalu kita coba lihat ya beberapa bentuk sediaan farmasi berdasarkan rute pemberian. Rute pemberian itu apa sih? Rute pemberian itu jalur masuk obat gitu ya, atau jalur masuk sediaan farmasi. Jadi bisa melalui beberapa jalur gitu ya, obat masuk ke dalam tubuh kita itu secara umum bisa melalui jalur oral atau dimakan gitu ya, lalu topikal melalui kulit, lalu bisa dengan jalur parenteral atau merobek jaringan kulit ya. Kemudian bisa juga melalui jalur rektal, melalui rektum. Ya, kita lihat contohnya satu-satu. Untuk rute pemberian oral ini biasanya dalam bentuk, ini kalau yang cair ya, atau yang liquid, larutan, suspensi, emulsi, sirup, eliksir, dan lain sebagainya yang memang bentuknya cair gitu ya, dan diberikan melalui rute oral. Kemudian rute oral juga ada yang bentuknya padat seperti tablet, kapsul, serbuk. Tablet pun macam-macam ya. Ada tablet salut, ada tablet lepas lambat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk rute topikal kita bisa temukan dalam bentuk sediaan krim, bentuk sediaan lotion, gel, salep, pasta, itu semua melalui topikal gitu jalur masuk obatnya. Nah, kemudian untuk yang parenteral berarti dia merobek jaringan tubuh kita ya. Dalam hal ini biasanya jaringan kulit yang dirobek. Itu biasanya injeksi atau cairan irigasi seperti infus gitu ya. Emulsi juga ada yang bentuknya injeksi. Jadi jangan salah ya, nggak semua emulsi atau suspensi itu melalui rute oral gitu. Ada juga yang melalui parenteral, tergantung kebutuhannya. Lalu untuk rute rektal yang melalui rektum itu ada bentuk sediaan supositoria. Jadi dia bentuknya seperti peluru dimasukkan ke dalam rektum gitu ya, karena di rektum itu ada pembuluh darah sehingga suhu rektum itu panas ya, suhu tubuh itu cukup panas. Supositoria ini mengandung basis yang bisa meleleh atau melarut pada kondisi panas rektum gitu ya, sehingga dia bisa terserap di rektum karena di sana ada pembuluh darah ya. Kemudian bisa juga digunakan krim atau salep atau aerosol sekalipun ya yang disemprot seperti itu. Nah, untuk bentuk fisiknya secara umum bisa kita golongkan menjadi bentuk fisik yang cair, yang padat, semi-solid, aerosol gitu ya. Itu tergantung pembawanya aja, siapa atau bentuknya apa gitu. Kalau cair jelas ya, pembawanya bentuk cair gitu, seperti air, campuran pelarut, atau minyak ya. Kalau solid itu jelas pembawanya bentuk padat seperti serbuk ya. Nanti melalui proses pengempaan dia bisa lebih kokoh gitu ya. Jadi bentuk tablet misalnya bentuk sediaannya, atau ya bentuk tablet pun macam-macam gitu ya, atau kapsul dengan mesin kapsul dan lain sebagainya. Kemudian untuk bentuk semi-solid itu berarti pembawanya adalah yang bisa membentuk konsistensi antara padat dan cair atau semi padat gitu ya. Jadi padat sekeras tablet enggak, tapi cair liquid atau sediaan sirup dan lain sebagainya juga enggak gitu ya. Jadi itu di antara seperti malam atau minyak, beberapa ada kan ya minyak yang bisa semi solid mengeras gitu. Atau gelling agent mungkin pembawanya. Bentuk sediaannya kita tahu seperti krim, gel, salep, pasta gitu ya. Dan aerosol biasanya ini pembawanya adalah gas ya atau pelarut organik. Jadi bentuk sediaannya aerosol biasanya diaplikasikan dengan cara disemprot seperti itu. Nah, ini contoh ya beberapa bentuk sediaan solid di pasaran. Ada tablet,
ada kapsul, tablet pun macam-macam ya. Ada tablet yang salut gula, salut enterik ya, salut selaput gitu. Ada yang memang sustain release atau time release. Intinya tablet tuh bisa dimodifikasi bermacam-macam. Effervescent ini contohnya di sediaan-sediaan vitamin C ya, banyak ya. Dia harus dilarutkan dulu gitu ya, mengandung gas biar cepat melarutnya sehingga dia bisa kita konsumsi dengan cara diminum gitu ya, dan dari segi penyerapan juga bisa lebih cepat. Seperti itu. Lalu suppositoria dimasukkan ke dalam sediaan solid juga ya, meskipun dia aplikasinya bukan secara oral, tapi secara rektal atau melalui rute rektal ya. Jadi dimasukkan ke dalam rektum, di sana dia akan meleleh atau mencair kemudian melarut gitu ya, dan bisa diserap. Ini contoh beberapa sediaan liquid gitu ya. Jadi bisa bentuknya steril atau non steril. Oh ya, tablet juga ya atau sediaan padat juga sebenarnya ada yang bentuk steril ya, seperti implan gitu. Tapi tadi nggak dijelaskan. Nah, ini bentuk sediaan liquid gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak ya liquid itu ada sediaannya yang kalau yang steril gitu ya, bisa yang volume besar seperti infus untuk tujuan irigasi gitu, atau memang injeksi gitu ya, atau memang tetes mata juga itu masuk ke sediaan steril atau pembuatannya harus secara steril. Nah, yang kita bahas di sini yang non steril itu seperti sediaan-sediaan yang masuk ke dalam rute oral gitu ya, yang diberikan secara oral seperti emulsi, suspensi, apalagi ya, larutan biasa, eliksir dan lain sebagainya. Tentu saja mengingatkan bentuk sediaan semisolid itu ada apa aja, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya pasta ya, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya salep gitu. Jadi bentuk sediaan semisolida itu sungguh banyak juga gitu ya, terutama sekarang kayak di skincare itu rata-rata dia semisolid ininya, apa konsistensi atau secara fisiknya. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar untuk kita menentukan suatu zat itu akan dibuat sebagai bentuk sediaan farmasi yang mana gitu. Misalnya zat X, apakah akan kita buat sebagai tablet atau akan kita buat sebagai larutan gitu ya. Itu apa dasar penentuannya? Kita lihat satu-satu ya. Pertama, kita harus tahu dulu dosisnya yang mau dipakai itu berapa. Berarti ini terkait indikasi ya. Bisa lihat di pustaka gitu ya, indikasi untuk suatu indikasi X dosisnya berapa, indikasi yang lain dosisnya berapa, biasanya berbeda. Itu pertama kita lihat dosisnya. Kedua, kita lihat juga sifat fisik dan kimia bahan aktif ya. Jadi sifat fisika dan kimianya seperti apa, cocok nggak dibuat sediaan tertentu gitu ya. Kita lihat satu-satu di sini ya. Contohnya, amoksisilin biasanya tujuannya untuk infeksi gitu ya. Dia punya sifatnya mudah terhidrolisis atau mudah terurai oleh adanya air ya. Sehingga sangat dihindari pemilihan bentuk sirup konvensional. Jadi yang dipilih adalah sediaan yang lebih stabil, misalnya sirup kering kalau untuk anak-anak. Karena mungkin dosis untuk anak-anak kan lebih rendah ya. Jadi sulit kalau misalkan anak-anak harus menelan tablet gitu. Jadi kita buat sirup rekonstitusi. Tapi kalau misalnya secara dosis itu untuk dewasa itu bisa kita jadikan tablet gitu. Jadi kita pilih sediaan tablet dibanding sediaan larutan. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pengobatannya untuk apa? Diazepam contohnya ya. Itu tujuannya pada anak biasanya untuk kejang ya. Itu
sering digunakan dalam bentuk supositoria. Jadi dimasukkan lewat rektumnya gitu ya. Sedangkan untuk anti-ansietas, anti kecemasan biasanya diberikan dalam bentuk tablet atau rute per oral. Jadi kebayang tujuannya dulu buat apa? Tujuannya buat anak yang lagi kejang gitu. Gak mungkin kita ngasih stesolid anak yang lagi kejang lewat mulut gitu ya. Diazepam lewat mulut. Karena kebayang kemungkinan tersedak akan lebih tinggi dan itu membahayakan. Jadi kita berikan lewat rute rektal. Jadi bentuk sediaannya yang memungkinkan adalah supositoria. Seperti itu ya. Nah, kemudian rute pemberiannya itu apa gitu ya, mau oral kah atau topikal dan lain sebagainya. Seperti natrium diklofenak gitu. Kalau memang tujuannya itu untuk lokal gitu ya, untuk nyeri-nyeri pada daerah tertentu aja bisa kita berikan dalam bentuk gel. Tapi kalau memang untuk nyeri yang kita butuh kerja sistemik, bisa kita berikan dalam bentuk tablet gitu ya, atau rutenya per oral ya. Kemudian target, jangan lupa target usia dari pasiennya itu berapa. Nah, parasetamol misalnya untuk pasien bayi dan orang dewasa tidak mungkin dalam satu bentuk sediaan yang sama. Bayi pasti kita akan pilih bentuk sediaannya yang larutan gitu ya, atau yang cair, bentuk drop biasanya. Sementara dewasa pasti kita lebih memilih tablet gitu ya, lebih mudah, lebih stabil dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk menentukan suatu zat itu mau dibuat dalam bentuk sediaan farmasi apa sih. Nah, kemudian hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat formulasi gitu ya, atau menentukan suatu formulasi, itu kita harus yang pertama tepat memilih bentuk sediaan. Seperti tadi ya, bentuk sediaan itu ditentukan oleh berbagai hal juga. Tadi sebelumnya, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu saat kita memformulasi suatu sediaan, itu kita harus perhatikan betul stabilitasnya. Baik itu stabilitas zat aktif atau sediaan, ya. Baik itu stabilitas zat aktif itu bisa apakah stabilitasnya terhadap kondisi lingkungan gitu ya, seperti cahaya, udara, kelembaban dan lain sebagainya, itu kita harus perhatikan betul karena nanti akan berpengaruh pada proses selanjutnya, misalnya pada formula yang ditambahkan atau pada wadah yang dipilih dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Stabilitas sediaan pun sama ya, harus kita lihat sediaannya ini stabil misalnya pada pH berapa. Ternyata nggak stabil pada pH yang terlalu asam. Berarti apa yang harus kita lakukan? Itu penting kita tahu dalam formulasi ya. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah kompatibilitas. Jadi kompatibilitas itu artinya ketercampuran ya antar bahan dalam formulasi. Ya. Jadi misalnya nih zat aktifnya bagus nih efeknya gitu ya, efek terapinya itu bagus. Tapi kita formulasi dengan eksipien yang salah, eksipien yang tidak bisa tidak kompatibel gitu dengan dia. Itu percuma ya. Percuma kita punya bahan sebagus apapun kalau kita menggabungkan atau mencampur dengan bahan yang kompatibilitasnya buruk gitu ya. Itu tidak akan berguna juga ya. Nah, selain kompatibilitas antar bahan, penting juga kita memperhatikan kompatibilitas terhadap bagian tubuh. Tapi ini biasanya terkait dengan sediaan-sediaan yang langsung berkontak dengan bagian tubuh ya, untuk sediaan steril gitu. Tapi pada sediaan non steril juga kita penting memperhatikan kompatibilitas terhadap bagian tubuh. Contohnya seperti kita perhatikan faktor atau aspek isotonisnya dan isohidrisnya. Ini diagram atau tahapan pengembangan sediaan farmasi ya. Suatu sediaan farmasi itu kalau mau dibuat harus melalui tahapan-tahapan seperti ini.
Jadi awalnya sama sediaan farmasi apapun, mau itu yang bentuknya larutan, mau itu yang bentuknya semi solid dan lain sebagainya, tetap harus mengalami atau melalui dulu tahap preformulasi ya. Jadi penting sekali tahap preformulasi ini. Kalau kita belum melakukan tahap preformulasi, kita tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Percuma kita akan lebih menghabiskan segala sumber daya gitu ya, baik waktu, tenaga gitu ya, finansial, bahan dan lain sebagainya itu akan lebih habis sia-sia kalau kita tidak melakukan tahap reformulasi dengan benar. Jadi, saya tekankan sekali lagi, tahap reformulasi ini penting untuk dilakukan dengan benar. Jadi benar-benar dicari saat tahap reformulasi ini. Ya. Setelah selesai tahap reformulasi, kita sudah merumuskan kira-kira formulanya apa yang mau kita pakai, baru kita uji gitu ya di tahap formulasi skala lab. Jangan langsung gede gitu ya, takutnya memang butuh beberapa penyesuaian atau butuh beberapa perubahan gitu ya saat formulasi di skala lab gitu, karena belum tentu juga di skala lab ini berhasil gitu ya. Jadi kita coba dalam skala kecil dulu, dalam skala lab formulanya benar nggak sih jadi bagus gitu, sediaannya stabil nggak sih dengan formula yang sudah saya buat di tahap preformulasi gitu ya. Nah, kita coba lakukan ini di skala lab, berarti masih kecil ya. Nah, kemudian setelah oke nih, skala lab udah approve misalnya ya, udah bagus. Kita juga nggak bisa langsung ke tahap produksi massal. Kenapa, Bu? Kan udah teruji gitu. Antara skala lab dengan tahap produksi massal gitu ya, tahap produksi yang besar, itu kan ada perbedaan ya. Misalkan dari segi bahan, dia kan lebih banyak pasti yang tahap produksi massal. Sementara ini masih skala kecil. Untuk segi alat pun ini masih alat-alat lab yang skalanya kecil. Sementara kita menggunakan di tahap produksi ini menggunakan alat-alat yang terotomatisasi dan skalanya besar. Itu pasti butuh penyesuaian. Sehingga kita uji lagi atau kita lakukan lagi tahap skala pilot. Jadi skala pilot ini untuk menjembatani antara gap yang dihasilkan dari formulasi di skala lab dengan tahap produksi gitu. Kira-kira kekurangannya apa kalau misalkan kita langsung ke besar itu, jadi kita coba dulu di skala pilot ya, baru setelah itu, setelah skala pilotnya berhasil, misalnya di sini kita lakukan pencampuran atau pengocokan dengan kecepatan 20 rpm. Ternyata di skala pilot itu 20 rpm untuk bahan yang terlalu banyak itu nggak akan bisa gitu. Kita harus optimasi lagi sehingga tahap produksi bisa lebih baik lagi gitu ya. Makanya proses di farmasi itu memang butuh perencanaan yang matang sehingga sumber dayanya segala sumber dayanya bisa kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, sediaan farmasi secara umum itu terdiri dari dua bahan utama ya, ada zat aktif dan ada eksipien ya. Terus tadi ada 4 tahapan yang harus kita lalui untuk mengembangkan suatu sediaan farmasi, yaitu tahap preformulasi, tahap formulasi di skala lab, lalu tahap skala pilot, dan tahap produksi di akhir gitu ya. Nah, yang kita lakukan di tahap reformulasi itu adalah studi. Studi dari apa? Dari zat aktif dan eksipien. Kita lihat ya apa yang kita pelajari di preformulasi nanti. Nah, sebelum melakukan produksi skala besar, penting kita melakukan formulasi skala lab dan skala pilot. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian apa itu studi preformulasi? Ini yang akan kita pelajari ya.
Studi preformulasi merupakan studi atau kajian gitu ya yang memiliki tujuan apa? Menghasilkan informasi yang berguna gitu. Percuma kalau informasinya tidak berguna ya. Informasi yang berguna bagi kita sebagai formulator dalam membuat sediaan yang stabil, memenuhi syarat dan dapat diproduksi dalam skala besar. Jadi setelah kita kumpulkan informasi itu, kita bisa memproduksi dia secara massal, secara besar-besaran gitu ya. Nah, studi ini meliputi aspek apa saja? Jadi yang pertama akan meliputi aspek sifat fisika dan kimia dari suatu zat aktif maupun eksipien ya. Jadi kita lihat sifat fisik kimianya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita tetap bisa menjamin suatu obat itu aman, memiliki efek terapi atau efikasi ya dan berkualitas gitu ya. Ini disesuaikan dengan standar biasanya yang ada pada farmakope ya. Standar keamanan, standar efikasi dan standar kualitas itu parameternya ada di farmakope ya. Kemudian aspek apa lagi yang ada dalam studi preformulasi ini? Yang kedua, yang harus menjadi perhatian penting itu adalah interaksi dan kompatibilitas. Kita harus lihat interaksi suatu zat aktif itu atau suatu eksipien itu dengan apa saja. Kemudian kita juga harus lihat kompatibilitas dalam sediaannya itu bagaimana atau ketercampurannya itu bagaimana. Karena apa? Akan mempengaruhi gitu ya ke banyak hal seperti ke prosesnya atau ke metode produksi yang kita pilih gitu ya atau metode preparasi yang kita pilih dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita melakukan studi terkait interaksi dan kompatibilitas antar komponen dalam sediaan seperti ini beberapa cakupan yang harus ada dalam studi preformulasi. Yang pertama, kita harus mengkaji gitu ya organoleptiknya seperti apa, sifat fisikokimia bahannya atau sifat fisika kimia ya, bahannya itu seperti apa, baik untuk zat aktif maupun eksipien itu kita harus tahu ya. Lalu data analitik zat aktif itu bagaimana? Biasanya ini untuk keperluan penentuan kadar atau identifikasi. Identifikasi ini untuk melihat ini ya, apakah dia itu adalah suatu zat X, benar atau tidak gitu ya. Melihat identitasnya gitu ya. Lalu cakupan lainnya yang harus ada itu studi stabilitas, studi kompatibilitas dan petunjuk dan pedoman untuk produksi gitu ya. Misalnya tidak boleh diproduksi dengan pada suhu di atas sekian derajat. Misalnya seperti itu. Itu kan mempengaruhi ya pada proses produksi. Kemudian petunjuk penyimpanan dan pengemasan. Misalnya harus seperti vaksin gitu ya, harus disimpan pada suhu di bawah minus sekian derajat gitu ya. Atau harus dikemas dengan botol coklat atau botol borosilikat. Misalnya itu pasti ada kaitannya dengan sifat dia. Ini kita akan temukan di studi preformulasi ya. Ini contoh dari organoleptik ya. Jadi organoleptik itu biasanya meliputi warna, rasa, aroma, dan bentuk ya. Jadi misalnya disebutkan warnanya apa gitu ya, putih, hampir putih, kuning pucat, kekuningan, dan lain sebagainya. Rasanya bagaimana, aromanya, bentuknya seperti apa, itu biasanya dinyatakan dalam organoleptik. Jadi sebelum identifikasi menggunakan instrumen atau alat gitu ya, kita sebenarnya sudah bisa melihat misalnya di pemerian itu dia dinyatakan warnanya putih, tapi misalnya dari supplier yang datang itu ternyata warnanya merah gitu ya, itu perlu kita timbulkan tanda tanya.
Kenapa bisa berbeda gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, data ini bisa kita temukan di mana, Bu? Bisa kita lihat pada informasi pemberian di pustaka ya. Jadi di pemberian itu biasanya pernyataannya adalah bentuk ini ya, warnanya, rasanya, bentuknya dan lain sebagainya. Jadi biasanya informasinya itu seperti putih, berasa manis, berasa apa, memiliki aroma yang khas, berbentuk hablur, seperti itu ya. Tujuannya apa? Dari rasa ini misalnya ya, kita tahu di pemberian dia rasanya pahit. Oh, berarti ini kalau dikasih ke anak-anak gitu ya, atau kita coba formulasi untuk anak-anak, mungkin akan sulit diterima ya dari informasi ini, dari informasi studi preformulasi organoleptik tentang rasa yang pahit misalnya, kita bisa identifikasi ini sebagai suatu masalah gitu ya. Permasalahannya memiliki rasa pahit, tidak cocok untuk anak-anak. Sementara kita mau memformulasi untuk anak-anak gitu ya. Sehingga nanti misalnya solusinya adalah ditambahkan eksipien yang bisa menutupi rasa. Contohnya seperti itu ya. Atau memiliki rasa manis gitu ya rasanya. Jadi tidak perlu lagi kita tambahkan pemanis kalau memang dia sudah manis. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba cari gitu ya, sehingga apakah itu akan menjadi masalah atau tidak dan kita jadi tahu solusinya apa. Itu tujuan studi preformulasi ya. Lalu sifat fisikokimia itu meliputi titik didih, titik leleh, titik lebur gitu ya. Kalau sifat fisik ya berarti sifat yang terlihat secara fisik gitu ya. Kalau misalnya sifat kimia itu yang melibatkan ikatan atau ikatan antar molekul gitu seperti kelarutan. Kelarutan kan itu proses molekular ya, jadi itu masuk ke sifat kimia sebenarnya. Lalu pKa dan koefisien partisi itu juga masuk ke sifat kimia. Ini harus kita cantumkan ya, karena apa? Kita nggak akan bisa memformulasi dia sebagai larutan gitu ya kalau kita nggak tahu kelarutan dia dalam air berapa. Kita nggak akan bisa memformulasi dia sebagai suatu suspensi kalau ternyata kita nggak mencari tahu kelarutannya itu berapa dalam air. Apakah memang harus dibuat suspensi gitu? Nggak mungkin. Mungkin nggak kalau dibuat sebagai cairan atau sirup biasa gitu ya, yang bukan suspensi seperti itu ya. Atau koefisien partisinya. Misalkan kita mau melarutkan dalam minyak gitu. Apa sih koefisien partisinya? Kita harus tahu seperti itu agar nanti bahan yang ditambahkan juga sesuai dan lain sebagainya ya. Kemudian data analitik juga kita perlu lihat, biasanya ini untuk tujuan identifikasi, penentuan kadar, kemurnian, dan lain-lain ya. Jadi ini ditemukannya di data analisis pasti ya. Selain di farmakope, kita juga bisa temukan di buku-buku analisis seperti Clark gitu ya. Nah, dinyatakannya data analitik ini bisa dalam bentuk kualitatif, bisa dalam bentuk kuantitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu pernyataan kualitas biasanya ya, atau ya pernyataan kualitas, sementara kuantitatif itu biasanya pernyataannya ada nilainya, jumlahnya ada gitu, terkuantifikasi, terukur gitu ya. Nah, kalau kualitatif itu biasanya untuk tujuan identifikasi. Misalnya dia memberikan serapan pada gelombang sekian gitu ya, sekian nanometer gelombangnya, itu contoh data kualitatif, misalnya untuk identifikasi gitu ya. Atau untuk kuantitatifnya misalnya untuk kemurnian gitu ya, contohnya bisa kita lihat di farmakope atau di pustaka lainnya, memiliki pengotor
PB misalnya tidak lebih dari sekian persen. Itu contoh kuantitatif karena ada nilainya gitu ya untuk kemurnian. Berarti kalau lebih pengotornya lebih dari sekian persen itu berarti dia kemungkinan tidak murni nih bahannya. Harus kita lakukan proses pemurnian dulu atau kita cari supplier lain yang punya bahan aktif yang kemurniannya lebih tinggi. Seperti itu ya. Ini contoh formulir untuk studi preformulasi gitu ya, tapi ini bisa sangat disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, dengan kebutuhan industri atau formulator itu sangat bisa disesuaikan. Ini cuma contoh ya. Jadi aspeknya apa, keterangannya atau hasilnya seperti apa ya.